Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun teman-teman berada. Dan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara menginstal Udo melalui SOO dan SOL gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mungkin kita akan berkenalan dulu dengan masing-masing server ya, dimana Udo ini punya dua server. Ketika nanti kita melakukan penginstalan, yang pertama dia ada di server Udo atau SOO, yang kedua ini ada SOL atau server Udo localhost gitu. Mungkin bisa langsung kita lihat perbedaannya. Yang pertama kita lihat di sini ada dari fiturnya sendiri, itu ada lokasi servernya. Kalau kita lihat dari lokasi servernya, kalau SOO ini dia tinggalnya di cloud gitu teman-teman. Jadi nanti kita nggak perlu download, nggak perlu ngunduh apa-apa, cuma nanti kita perlu mengakses website ya, karena Udo ini sudah dijalankan di servernya si Udo sendiri gitu. Nah, kalau misalkan SOL dia localhost ya. Kalau localhost ini berarti nanti dijalankan di komputer masing-masing gitu. Jadi memang berjalannya secara lokal gitu. Makanya namanya server Udo localhost gitu. Nah, kemudian kita lihat versi Udo-nya gitu yang bisa diakses oleh masing-masing server. Nah, kalau misalkan versi Udo untuk SOO dia menggunakan Enterprise Edition ya, hanya bisa Enterprise Edition. Cuma kalau misalkan untuk SOL dia bisa dua-duanya, bisa Community Edition atau Enterprise Edition juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada instalasinya. Nah, kalau misalkan instalasinya dari SOO sendiri dia nggak perlu mengunduh aplikasi ya. Kenapa? Karena memang servernya berjalan di cloudnya Udo gitu. Jadi kita cuma mengakses websitenya aja. Jadi yang diperlukan adalah internet. Nah, kalau misalkan server Udo localhost dia perlu mengunduh aplikasi melalui website atau Docker gitu. Jadi perlu menginstal dulu, perlu instalasi gitu. Nah, untuk aksesibilitasnya kalau misalkan Udo SOO, server Udo ya, dia bisa diakses dari jarak jauh dengan koneksi internet gitu ya. Ini kita bisa akses di mana aja, di komputer mana aja dengan akun yang sama tapi memerlukan internet. Nah, kalau misalkan untuk localhost dia dapat diakses secara lokal tanpa koneksi internet. Jadi memang nanti ada ketergantungan tuh dari PC masing-masing gitu ya, laptop atau komputer masing-masing. Jadi memerlukan server lokal ya. Jadi perlu laptop yang memang sudah diinstal oleh Udo-nya gitu kalau misalkan mau mengerjakan tugas yang sama. Nah, untuk konfigurasinya, kalau misalkan server Udo dia terpusat dan dapat diakses dari jarak jauh. Sedangkan untuk localhost dia konfigurasinya lokal dan terbatas pada perangkat tempat yang diinstal ya. Jadi memang harus menggunakan perangkat yang memang sudah diinstal ya sebelumnya. Kalau misalkan pakai laptop ini, ya nanti kalau misalkan mau pakai lagi ya laptop ini lagi gitu. Karena kan kita servernya di lokal gitu, nggak bisa diakses di luar laptop ini gitu. Nah, untuk penanganan bebannya server Udo dia lebih ringan ya karena dia memanfaatkan server pusat gitu. Jadi komputer tidak perlu bekerja lebih keras ya untuk menjalankan Udo gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk server Udo localhost dia lebih berat karena semua proses dilakukan di perangkat lokal gitu. Nah, kalau untuk biayanya sendiri, nah server Udo ini ada yang berbayar ya, jadi nggak semuanya itu bisa dicoba secara gratis. Nah, kalau misalkan server Udo localhost ya karena penggunaan di lokal juga, jadi dia gratis gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan belajar bagaimana menginstalasi Udo di server Udo dan juga localhost teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kita bisa langsung coba aja untuk menginstalasi Udo melalui server Udo ya, atau servernya si Udo ya. Nah, kita bisa akses di udo.com/id nggak tahu kalau aku diarahinnya di /id_id ya, mungkin karena lagi di negara Indonesia. Nah, kita biasa langsung aja coba untuk mulai sekarang gratis gitu. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah muncul di sini ada pilih aplikasi Anda akses internet gratis tanpa memerlukan kartu kredit. Oke, ini mungkin karena trial jadi kita cobanya gratis gitu. Nah, mungkin kita bisa ngecek mungkin apa ya yang mau kita instalasi. Coba mungkin kita instalasi untuk akuntansi ya, akuntansi coba. Oke, di sini ada satu app pilih gratis dengan user tak terbatas lama-lamanya. Oke, lanjutkan. Nah, di sini kita mau mengakses, jadi kita perlu registrasi dulu. Kita perlu mengisi kolomnya. Ya, ini Rizky Ananta. Emailnya, oke pakai email saya. Nama perusahaannya Ananta Korporat. Karyawan, minat. Ya, apa saya adalah murid bahasa jangan Arab dong. Kita bahasa English aja, English. Oke. Nah, baru kita nanti mulai sekarang.
Nah, nanti teman-teman bakal ada notifikasi masuk ke email teman-teman semua dan itu harus diverifikasi ya, teman-teman. Oke, selamat datang di Udu. Ya, satu-satunya platform yang Anda butuhkan untuk mengubah semua aktivitas Anda. Siap? Oke. Ya, ini sedang membangun akuntansi. Oke. Oke, ada di sini ada activation email sender database. Nah, ini ada aktivasinya. Jadi kalau nggak kita aktivasi, dia nanti dalam 3 jam database-nya bakal ke expired gitu ya. Kita cek langsung di email kita. Oke, di sini ada activate anantacorp.udu.com has been created and oke, klik activate your database. Verifikasinya. Nah, kita bikin kata sandinya. Oke, bentar ya. Nah, ini udah sama, kita aktifkan database-nya gitu. Oke, ini sudah terinstall. Oke, di sini ada undangan kolega, kayaknya kita skip aja ya. Oke, semuanya selesai. Oke, kita kunjungi server Udu yang sudah dibuat. Nah, di sini sudah terlihat ya dashboard lagi. Ya, sudah terlihat tampilan Udu dari server Udu dan kita punya nama perusahaan kita ya. Nama hostingannya, nama domainnya ya. Nah, ini nggak kelihatan, coba kita. Kelihatan yang di atas ini. Itu ada ananta/stripcorp.udu.com gitu, teman-teman. Jadi kita bisa akses di situ. Nah, kalau misalkan kita ke dashboard ke apps ya, kalau misalkan kita mau install aplikasi-aplikasi yang lain, itu kita bisa ke apps. Nah, di sini akan banyak sekali aplikasi yang bisa kita install lagi gitu, teman-teman. Tadi kan kita akuntansi, misalkan kita mau install website, inventory, project dan lain sebagainya, bisa kalian akses di sini. Nah, mungkin itu cara dari menginstalasi untuk server Udu. Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk menginstalasi server Udu localhost. Nah, sekarang kita langsung aja untuk belajar gimana caranya instalasi Udu di server localhost gitu. Nah, ini gampang banget, sebenarnya tinggal download dan klik aja gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya nightly.udu.com. Di sini kita bakal melihat ada banyak versi dari community editionnya si Udu ya. Ada 17, 16, 15 gitu. Nah, kebetulan karena saya di laptop saya udah terinstall 16, kita pakai 16 lagi aja, nggak masalah. Kalau teman-teman mau pakai 17 juga nggak apa-apa gitu. Ini Udu 16, kita oke. Nah, di sini kita cek ya untuk Windows berarti kan. Nah, kita pilih yang udu_16.0 latest.x. Oke. Ini kita download aja, teman-teman. Nah, nanti ini kita tunggu, baru nanti kita lanjut lagi untuk instalasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, tadi aplikasinya sudah kita download dan ini ada Udu 16 latest ya. Langsung aja kita install. Kita double klik ya. Oke, dia run as administrator. Oke, ini ya. Oke, kita bahasanya bahasa Inggris saja. Oke, next. Ini kita langsung agree aja. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada pilihannya Udu server only, Udu server PostgreSQL server. Pilihnya server only aja karena saya sendiri udah punya Postgre di dalam komputer saya, jadi nggak perlu instalasi Postgre database lagi. Nah, tapi kalau teman-teman belum pernah install Postgre, ya disarankan untuk yang Udu server and PostgreSQL server gitu. Nah, karena saya udah terinstall Postgre, jadi nggak perlu untuk instalasi PostgreSQL database lagi. Oke, ini langsung kita next aja. Oke, destination foldernya bisa kita pilih. Saya maunya di data E. Nah, ini kita tambahkan dulu. Oke, langsung kita install aja dan kita tunggu penginstalasinya. Oke. Oke, di sini ada tulisan udah selesai ya. Jadi Udu sudah terinstall di localhost kita komplit. Nah, mungkin bisa langsung kita coba dengan cara kita membuka browser ya. Gimana ini bisa pakai browser apapun. Oke, ini bisa langsung start Udu. Ini kita bisa langsung akses localhost 8069 ya, teman-teman.
Nah, di sini udah keluar localhost 809 web database selector. Oke, mungkin bisa kita coba dulu ya. Eh, ini ada master passwordnya, kita ikutin dulu aja. Master passwordnya, oke, oke. Nah, misalkan tes udu database-nya, ini kita isi aja. Ini kita samain aja ya teman-teman. Ini asal aja. Oke, kita create database, apakah bisa? Oke, di sini ada error database creation connection to server at localhost failed password authentication failed for user open PG. Nah, ini kita cek PG adminnya. Jadi kalau kita sudah terinstall Postgre ya, jadi mungkin sebelumnya perlu dicek dulu nih kalau misalkan ada error database creation ya. Nah, pertama-tama kita cek dulu dari sisi udunya dulu ya, apakah sudah sesuai dengan server adminnya. Nah, coba kita bakal fix ini ya, database creation error for PG. Jadi kita bakal cek dulu untuk PG adminnya dulu ya, coba apakah sudah ada terdaftar namanya OpenPG. Coba kita bukanya dengan cara PG admin, dipastikan sudah terinstall Postgre-nya terlebih dahulu agar bisa mengakses PG admin. Oke, ini sambil kita tunggu, kita sambil ngecek si udunya ya, file udunya. Oke. Nah, di situ ini biasanya bisa kita lihat di server. Nah, di server kita harus cek udu config-nya ya. Nah, di sini kita cek, kita open dengan notepad aja nggak masalah. Oke, notepad, just launch. Nah, yang harus dicocokkan itu adalah, nah ini dia. Kepencet 2 kali ya. Nah, ada DB password sama DB user ya. Jadi ini harus kita cocokkan dengan yang ada di PG admin. Nah, ini bisa kita, ini udah bisa kita buka. Oke, PG adminnya. Nah, ini buat PG adminnya. Jadi seluruh database Postgre kita ada di si PG admin ini. Nah, PG admin ini sebenarnya bisa diakses dengan dua cara, melalui aplikasi si PG adminnya atau kita akses localhost 5050. Aku udah pernah login, jadi tinggal langsung login aja. Oke, di sini ada server ya. Oke, kita tergantung pakai Postgre yang mana ini ya, 14 atau 16. Oke, teman-teman bisa lihat di sini, mungkin sebelumnya aku pernah pakai akun udu 16 ya namanya. Nah, ini mungkin karena di sini dia settingan konfigurasinya itu namanya OpenPG dan OpenPGWD ya. Kita samain aja, nggak apa-apa. Kita bikin akun baru di Postgre-nya. Oke, kita login. Nah, ini namanya OpenPG. Oke, sini passwordnya itu tadi kita samain aja. OpenPG PWD. Oke, privilege-nya kita atur. Ini kita cek ke ini nggak perlu ya, nggak apa-apa. Oke, ini save aja. Oke, di sini nanti udah ada akun OpenPG-nya gitu. Nah, ini langsung bisa coba kita restart dulu ya, biar dia bisa. Jadi kita cek di service ya. Jadi teman-teman kalau ada masalah kayak gini nggak usah panik, tenang aja. Ini masalah di database-nya Postgre aja, karena di Postgre-nya belum ada nama si OpenPG itu ya. Teman-teman bisa ganti, kalau misalkan itu bisa ganti dari si konfigurasinya menyesuaikan dengan akun Odo yang ada di Postgre-nya, atau bikin akun di Postgre-nya sesuai dengan konfigurasinya. Jadi bebas aja teman-teman mau yang gimana. Cuma ini kita restart dulu, kita cari dulu. Nah, ini di servernya, coba kita restart dulu. Jadi sebenarnya biar refresh aja sih teman-teman. Nah, ini mungkin bisa kita cek, kita refresh lagi apakah sudah bisa digunakan atau belum. Oke, ini masih restart ya dia, jadi belum. Kita tunggu dulu. Oke, di sini kita master passwordnya coba kita pakai yang tadi ya. Oke, misalkan tes.
udu 16 gitu ya misalnya. Passwordnya sama master passwordnya, oke. Nah, ini coba kita create database ya. Oke, ini udah bisa masuk ya. Tadi passwordnya ntar ini aku kesimpan yang lama, jadi kita oke udah pakai akun yang tadi ya teman-teman, dan ini tinggal kita login aja untuk masuk ke server udu localhost-nya ya. Tampilannya nanti seperti apa nanti kita lihat ya. Jadi ini kita login setelah dari bisa create database-nya. Oke, ini udah kita mulai masuk ke tampilan udu. Nah, ini artinya kita sudah bisa memakai udu versi 16 kita di server localhost ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa kita activate tadi tuh sama kayak installnya yang ada di server udu ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman dari aku ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Dadah.